Walaupun sering ditulis dan dikatakan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu sangat mirip. Namun, kepada pelajar yang baru mulai belajar, terdapat banyak perbezaan yang boleh menjadi sangat mengelirukan. Contohnya, saya datang ke Malaysia tahun 2009. Masa itu, saya tak pernah belajar bahasa Melayu. Tetapi, saya pernah belajar bahasa Indonesia. Saya rasa saya boleh komunikasi dengan orang sini. Tetapi, sebenarnya tidak boleh. Halo guys, jumpa lagi bersama admin di sini. Di video kali ini aku bakal mengajak kalian mau ngebahas nih guys, yang katanya bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu adalah sama katanya. Orang Indonesia akan merasa sangat malu jika tidak fasih berbahasa Indonesia, ya kan? Sebaliknya, orang Malaysia akan merasa malu jika tidak fasih berbahasa Inggris. Ternyata dampaknya sangat besar kan guys? Bagi kita orang Indonesia, lestarikan bahasa daerah, utamakan bahasa pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Dan jangan lupa kuasai bahasa asing, oke? Katanya guys, banyak dari kaum Melayu Semenanjung, terutama Profesor Melayu, mengira bahwa bahasa Indonesia itu sama dengan Melayu. Iya, memang kosakata bahasa Indonesia dan Melayu ada yang sama dan ada yang mirip. Namun guys, perlu kita garis bawahi ya, walaupun kosakatanya sama, makna dan artinya tentu berbeda. Kita ambil contoh ketupat dan nasi bambu. Walaupun bahan bakunya sama-sama berasal dari beras, tentu rasanya pun berbeda. Itulah yang menggambarkan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia gitu. Kosakatanya sama, tapi makna dan artinya sangat berbeda jauh. Bahkan nih ya guys, orang Indonesia kalau nonton film berbahasa Melayu pasti menggunakan translate ke bahasa Indonesia, ya kan? Terus nih, bahasa Indonesia sekarang udah banyak modifikasi dari bahasa asing. Contoh, Portugis, Jepang, Belanda, Arab, serta bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Intinya, bahasa Indonesia beda ya. Sekarang aja bahasa Indonesia udah diperbarui. Bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, bahasa Melayu ya bahasa Melayu gitu. Nah, jika orang Malaysia paham dan mengerti bahasa Indonesia, jangan heran dong, karena budaya dan bahasa Indonesia populer banget di Asia Tenggara. Kebudayaan Indonesia sangatlah umum ditemukan di media sosial, mulai dari film, musik, sinetron, komedi, dan konten-konten populer di medsos. Belum lagi karya-karya sastra mengenai bahasa Melayu yang menurut profesor di sana sudah diajarkan di berbagai negara sebelum Indonesia dan Malaysia merdeka. Kata profesor yang di sana ya guys, tentu itu sebuah pembodohan. Bahasa Indonesia baru diajarkan di Korea pada tahun 1964. Kemudian bahasa Melayu diajarkan di Korea pada tahun 1996. Tentu informasi ini sangat bertolak belakang dengan pengakuan profesor dari sana. Mimin kutip nih dari TikTok Nusantara, katanya tujuan profesor Malaysia membuat propaganda bahasa Melayu sudah diajarkan di berbagai negara sebelum Indonesia dan Malaysia merdeka. Itu untuk meninabobokan kaum Melayu Semenanjung agar bangga berbahasa Melayu, katanya guys. Mereka ingin bahasa Melayu populer, tapi sayang orang di sana kurang menghargai bahasa kebangsaan mereka karena mereka lebih minat berbahasa Inggris. Bener kan? Jangan gegara ada kesamaan dibilang sama. Akar bahasa Indonesia berasal dari berbagai bahasa suku di Indonesia. Sebab setiap suku di Indonesia menyumbang kosakata bagi cikal bakal bahasa Indonesia. Jadi tidak bisa dikatakan dari Melayu aja. Bagaimana pendapat kalian guys? Teman-teman memiliki pendapat ataupun komentar, silahkan beri pendapatnya di kolom komentar ya. Berikanlah pendapat ataupun argumentasi Anda dengan kata yang sopan. Oke? Bahasa Indonesia telah diajar di Hanguk University of Foreign Studies pada tahun 1964.
uh, ia mencerminkan hubungan lama antara Korea Selatan dan Indonesia. Justru kebanyakan kaki tangan dan pelajar lebih terbiasa dengan bahasa Indonesia berbanding lagam bahasa Malaysia. Lebih terbiasa dengan bahasa Indonesia berbanding lagam bahasa Malaysia. Pada masa ini, usaha sedang dilakukan oleh Profesor Korea untuk menyediakan perpustakaan dengan bahan bacaan dalam bahasa Melayu. Yang satu lagi, satu langkah besar ke hadapan telah dibuat apabila Kamus Korea Indonesia yang disusun oleh Profesor Anyongo pada tahun 1995 dan dia sudah menaik tarafkan kamusnya dan diterbitkan pada tahun 2016. Namun, tidak terdapat kamus seperti itu untuk pengajaran bahasa Melayu di Korea. So, kamus yang terdiri daripada entry Melayu Korea amatlah diperlukan. Ini pembezaan antara bahasa Melayu dan Indonesia. Walaupun sering ditulis dan dikatakan bahawa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu sangat mirip. Namun, kepada pelajar yang baru mulai belajar, terdapat banyak perbezaan yang boleh menjadi sangat mengelirukan. Contohnya, saya datang ke Malaysia tahun 2009. Masa itu, saya tak pernah belajar bahasa Melayu. Tetapi, saya pernah belajar bahasa Indonesia. Saya rasa saya boleh komunikasi dengan orang sini. Tetapi sebenarnya tidak boleh. Sebab saya datang ke Universiti Malaya mencari fakulti bahasa. So, saya tanya sama orang dekat di kampus. Permisi, ke mana kantor fakulti bahasa? Dia ketawa. So, that time saya tak tahulah kenapa dia ketawa. So, saya habiskan urusan dan keluar, I want to go to toilet. So, saya tanya sama orang lain. Di mana kamar belakang? Dia macam begitu. Then I quickly change. Okay, sorry. Di mana kamar kecil? Dia macam tengok saya dari Kalimantan ke atau somewhere. So anyway, kita tidak boleh mengharapkan magic dan miracle tanpa usaha. Jadi kita mesti bekerja keras dan lantiklah orang yang betul. Ini yang paling penting. Sayangilah bahasa kita. Sekian, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.